Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Farjana Sport. Saya menghimbau kepada teman-teman semua dun sanak sadonyo dan semua warga Indonesia jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Farjana Sport. Semoga yang sudah subscribe dipermudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Eduardo Almeida sejak awal sangat optimis dengan kualitas tim asuhannya musim ini. Ia percaya bahwa komposisi skuad Semen Padang kini jauh lebih matang dan lengkap. Banyak pemain baru yang bergabung sejak cepat beradaptasi dan membentuk chemistry dengan pemain inti lama. Menurut Almeida, kolaborasi ini menjadi kekuatan utama Kausira musim depan. Fokus pelatih asal Portugal ini tidak hanya pada aspek teknis, seperti penguatan sistem pertahanan dan serangan, tapi juga pembentukan mental juara, kedisiplinan dan kebugaran pemain selama masa persiapan. Almeida juga terkenal dengan pendekatan strategis yang menitik beratkan pada organisasi tim dan kerjasama kolektif. Ia aktif memberikan arahan serta mendorong pemain agar tidak cepat puas dengan kondisi saat ini. Dalam beberapa laga uji coba selama TC di Malaysia, meskipun hasil kurang menguntungkan secara skor, Eduardo tetap melihatkan peningkatan performa dan kesiapan tim dalam taktik yang diterapkan. Ia juga membuka peluang kemungkinan penambahan amunisi pemain asing untuk semakin memperkuat posisi-posisi yang masih dirasa lemah. Persiapan tim sudah memasuki fase krusial dengan pemusatan latihan di Malaysia yang baru saja usai. Di sana, Semen Padang menjalani beberapa laga uji coba sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan taktik dan pemantapan fisik para pemain. Dari total 2 laga uji coba, mereka berhasil menunjukkan progres positif meskipun hanya meraih 1 kemenangan. Pelatih Almeida menilai bahwa perbaikan diri pertahanan dan serangan sudah tampak signifikan. Dan hal ini membuatnya semakin optimis memasuki kompetisi. Selain aspek teknis, TC juga menjadi ajang pembentukan mental dan kekompakan tim. Eduardo harus mendorong kedisiplinan tinggi, kebugaran puncak, dan rasa tanggung jawab tiap pemain terhadap peran masing-masing dalam tim. Ia meyakini faktor chemistry dan motivasi adalah kunci kemenangan dalam kompetisi sesungguhnya nanti. Untuk memacu perform squad, manajemen Semen Padang juga menyiapkan insentif berupa bonus sebesar 300 juta rupiah untuk pemain jika berhasil mengalahkan juara bertahan Persib Bandung dalam laga perdana yang dijadwalkan pada 9 Agustus 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ini menjadi paket motivasi yang diharapkan bisa membangkitkan semangat juang dan fokus pada misi awal liga. Kepercayaan manajemen tidak hanya pada bonus, tapi juga berwujud dukungan penuh terhadap pelatih dan pemain, termasuk penambahan fasilitas, perbaikan kondisi latihan, dan manajemen yang profesional. Target awal untuk pertandingan awal memang berat, karena mereka langsung berhadapan dengan Persib Bandung dan pekan kedua penjamu Dewa United. Dua tim kuat yang mendominasi klasemen musim lalu. Namun, ini jadi peluang emas untuk menunjukkan kualitas dan kesiapan Semen Padang yang kini sudah berbeda dari musim sebelumnya. Musim 2025-2026 dipastikan akan menjadi panggung penting bagi Semen Padang FC. Dengan peluang dan tantangan yang harus dihadapi, Eduardo Almeida punya tugas berat untuk menjaga konsistensi performa tim dan membangun mental juara seiring berjalannya kompetisi. Dengan target 5 besar, tekanan menjadi lebih besar, tetapi juga jadi dorongan untuk tampil agresif, penuh semangat dan profesional. Tantangan terbesar adalah mempertahankan fokus pada laga-laga berat di awal, melawan Persib Bandung dan Dewa United, yang bisa menjadi indikator sejauh mana kemampuan tim berkembang. Hasil positif di 2 laga awal akan sangat penting untuk membangun kepercayaan diri dan dukungan penggemar. Seluruh pemain diharapkan mampu menampilkan performa terbaik, saling mendukung dan menjaga kebugaran agar tidak mudah terpukul oleh lawan yang kuat. Eduardo Almeida menyoroti pentingnya aspek taktik, fisik, dan mental agar Semen Padang nantinya bukan hanya sekedar ikut serta di Super League, tetapi benar-benar kompetitif hingga mampu bersaing merebut tiket kompetisi Asia di masa depan. Keseriusan Semen Padang FC pada Super League 2025-2026 sungguh layak disimak. Pelatih Eduardo Almeida dengan strategi matang, dukungan manajemen lewat target dan bonus motivasi, serta kerja keras para pemain, membuat Kausira punya pijakan kuat untuk tampil kompetitif dan progresif di musim ini. Tak hanya berharap bertahan, Semen Padang memasang target tinggi yaitu masuk 5 besar yang jika tercapai, menandakan kebangkitan mereka di ranah sepak bola Indonesia. Kita sebagai penggemar harus dukung penuh perjuangan mereka dengan semangat positif dan apresiasi setiap perkembangan tim. Timnas U23 Indonesia jelang pertandingan final sengit kontra Vietnam U23 di Piala AFF U23 2025. Final ini menjadi ajang balas dendam sekaligus pembuktian kelas timnas Garuda Muda yang akan digelar Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Indonesia sudah memastikan langkah ke final setelah menang dramatis 7-6 lewat adu penalti melawan Thailand setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Lawan mereka Vietnam U23, mantan juara 2 kali berturut-turut 2022 dan 2023, melaju ke final usai menang 2-1 atas Filipina. Vietnam datang dengan status juara bertahan dan ambisi raih gelar ketiga beruntun. Sementara Indonesia bertekad ganti cerita dan membawa pulang trofi di kandang sendiri. Garuda Muda tetap menyiapkan strategi terbaik dengan membangun kekompakan dan menjaga kebugaran pemain, mengingat lawan mereka sangat kuat dan berpengalaman. Pelatih Van den Berg menyatakan sudah mengamati permainan Vietnam dan bertekad mempersiapkan timnya dengan cermat dan berani mengambil risiko taktik yang tepat. Siapa yang waktu itu ke Thailand ya, U23. Kamu ingat permainan mereka? Nah, di sini kita tuan rumah, kita harus berani main keras. Tapi bukan buat mencederai ya. Mereka sudah 3 kali masuk final, 2 kali juara. Tapi ingat, ini game tough. Jadi kita harus fokus 90 menit. Latihan intensif sudah dilakukan untuk menjaga stamina dan meningkatkan kerjasama tim. Fokus utama adalah menjaga disiplin taktik, komunikasi antar pemain, serta kesiapan mental untuk menghadapi tekanan final. Indonesia mengantisipasi kecepatan dan agresifnya permainan Vietnam, sehingga latihan difokuskan pada permainan bertahan solid dan serangan balik cepat. Pelatih juga menegaskan pentingnya menjaga fokus penuh sejak menit awal agar tidak kecolongan. Tim pelatih menyiapkan skenario untuk mengatasi berbagai situasi pertandingan, termasuk peluang adu penalti yang bisa saja terjadi, mengingat sejarah pertemuan kedua tim. Final nanti bukan hanya soal pertandingan sepak bola biasa, tapi momentum untuk membuktikan bahwa timnas U23 Indonesia mampu bangkit dan menunjukkan kelasnya melawan tim kuat seperti Vietnam. Dengan persiapan matang, mental kuat, dan strategi cerdas dari pelatih Gerard Van den Berg, kita berharap Garuda Muda bisa mengukir sejarah baru dengan gelar juara. Jangan lupa dukung terus perjalanan timnas Indonesia dengan semangat positif. Tonton finalnya live di Stadion GBK atau melalui kanal resmi Indonesia dan video pada tanggal 29 Juli nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Semoga kemenangan dan prestasi dari milik kita semua. Ini kedua kalinya kita ketemu Vietnam juga di AFF. Tapi saya yakin berbeda karena di AFF waktu di Thailand ya cukup keras. Ya, kalau ingat teman-teman, cukup keras. Ya hari ini ya kalau mereka kasih keras, kita kasih keras juga. Ya, kita tuan rumah di sini. Jangan mereka injak-injak home base kita. Jadi kalau di sana main keras, sini kasih keras. Bukan berarti mencederai. Ya, kita tidak boleh ya sesama pemain mencederai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.